Liverpool, AC Milan, MU dulu ada Om. Apa itu? Oke semua, selamat datang di channel Traveler Football. Saya bersama dengan Om Simon Nainggolan pada hari ini. Halo Om, apa kabar Om? Gimana kabar lu? Baik Om, sehat, aman. Bagus banget tuh baju. Wah iya dong Om, ini Timnya bagus nggak? timnya bagus secara sejarah Om. Masa? Timnya bagus secara sejarah. Kalau Sekarang zaman itu bagus. zaman ini bagus Om, cuman tanpa trofi aja kalau zaman ini. Nah, itu namanya nggak bagus. Oh, kurang bagus ya Om ya. Oke, Jadi ya. pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama Om Simon, pengalaman-pengalaman Om Simon berangkat sebagai traveler football ke Inggris, ke Belanda, ke mana lagi Om? Mana ya? Ke Solo. Ke Solo untuk nonton bola ya. Jadi untuk kalian-kalian yang benar-benar suka dengan bola, mimpi untuk berangkat ke luar negeri untuk nonton bola, ini podcast yang untuk didengarkan bersama Om Simon. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaat dan hikmat. Hikmah. Semoga ya. Semoga ya. Iya. Oke, mantap. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe karena di channel ini bakalan banyak giveaway, bakalan banyak quiz tentang hal-hal yang dibahas di podcast ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan giveaway dari Om Simon yang tidak ada di channel lain, silahkan di subscribe. Oke, kita mulai aja Om ya. Iya dong. Oke, aman. Oke Om, mungkin kita berangkat dari bener-bener awal banget ya Om. Ya. Pertama kali Om Simon suka bola itu karena apa dan timnya apa? Pertama kali suka bola, ya kayak anak-anak kecil di pada zaman gua kecil itu. Kapan tuh, Om? Gue sebutin tahun kan itu tua banget nanti gua. Gua lahir tahun 70. 70 sekian, umur 5, 6, 7, 8 itu kan ya seperti anak-anak pada umumnya lah, main bola ya kan di lapangan, di sawah, pinggir sawah lah maksud gua. Lapangan zaman dulu kan masih banyak tuh tanah-tanah kosong. Kalau dibilang suka bola ya pastinya suka ya karena itu permainan anak-anak pada umumnya gitu. Jadi gue ya hampir semua teman-teman kecil kita di sekitaran rumah kalau pulang sekolah sore ya main zaman dulu ya kalau nggak main bola ya main tak umpet apa gitu-gitu kan kurang lebih begitulah benteng. Mungkin anak sekarang nggak kenal lagi tuh mainan itu. Sama iPad Om. Iya ya, harus dimulai lagi sih. Ya jadi ya kita main bola gitu kan biasa dong. Kita langsung menamai diri kita sebagai bintang-bintang pada saat itu. Ya jadi kalau ditanya suka bola dan pertama kali suka ya timnya negara pada zaman itu. Negara Argentina. Maradona ya Om ya. Mario Kempes. Oh, I see. Mario Kempes waktu gue kecil itu baru kemudian ada figur Maradona. Gitu ketika udah mulai umur 9-10 tuh baru kita Maradona sebelum Mario Kempes Maradona ya itulah suka berebutan malah gua Mario Kempes gua Maradona gitu kan segala gitu lah lu kok mainnya tim yang beda kan lu kok musuhan bukannya gitu apa kocak deh pokoknya kalau ingat-ingat zaman dulu itu kan Mario Kempes sama Maradona satu tim. Tapi main bisa yang satu tim lawan kita menamakan dirinya tim yang beda dengan Argentina tapi menamakan dirinya tim pemain Argentina ya kocak lah zaman itu sih nggak peduli lah yang penting punya kaos bola juga nggak ada sih kayaknya. Dari situ mulai terus suka bola di saat zaman itu televisi cuma satu TVRI tercinta kita itu yang kita lihat ada footage berita klub-klub Eropa berlaga sekarang liganya siapa yang ini gitu zaman itu kan begitu. Terus ya yang sering diulas itu ya tentu tim-tim besar, tim-tim yang pada saat itu menjadi suatu momok yang mengerikan untuk tim-tim kecil lainnya gitu. Yang sering terdengar di kuping gua Liverpool, gitu kan.
AC Milan. Tim yang sekarang yang lagi diheboh-hebohin malah nggak ada dulu, nggak ada. Dulu Manchester City belum ada ya Om ya? Apa itu? Ya nggak, ya timnya ada, tapi di negara kita ini ya karena informasinya juga terbatas kita dapatnya, tim-tim besar yang katanya besar sekarang itu ya tentunya nggak ada yang kenal, nggak ada anak-anak pada zaman itu tidak mengenal itu gitu. Dulu berarti yang terkenal siapa aja tuh? Liverpool, AC Milan, MU dulu ada Om? Apa itu? nggak ada yang justru kalau kayak tim Jerman tuh dulu kita kenalnya Stuttgart itu kayaknya dulu ini apa Stuttgart. Namanya bukan aduh gue jadi lupa. Mainz, Dortmund, Bayern belum ada ya? Itu belum. Kaiserslautern. Ya ampun saya aja nggak tahu itu apa. Kaiserslautern dulu hebat di zaman tuh Kaiserslautern. Terus even Inggris tuh Crystal Palace. Oh iya. Kenal dulu Crystal Palace, Nottingham Forest gitu. Champions League kedua sih. Iya, Nottingham Forest yang ada gitu loh di berita. Pada saat itu kita kalau nonton berita berita olahraga, ada berita olahraganya yang cuman dicuplik yang dibawa beritanya kalau tim-tim besar itu lagi bertanding dan itu. Nah, saya dengar cuplikan-cuplikan itu kemudian nama-nama pemain pada saat itu sering terdengar, yang paling terngiang-ngiang pada saat itu John Barnes, Ian Rush. Kemudian mulai menjadi idola ketika main-main bola. Disebut nih namanya nih. Iya, gua John Barnes gitu kan, gua Ian Rush gitulah. Ya biasanya striker yang jadi idola kan zaman itu kan striker. Betul. Jarang gitu ada yang mau gua Goblar gitu. Nggak ada lah ya. Ya mungkin ada kalau emang dia jadi kiper dia menamakannya gitu. Tapi tentu ada nama-nama lain yang tapi sampai era saya udah mulai SMP SMA nama itu dan klub itu menjadi terus ngikutin di kehidupan saya gitu. Kenapa kan dengarnya banyak nih Om, bukan Liverpool doang, ada Milan, ada Crystal Palace. Kenapa secara spesifik yang Om pokoknya gue ngikutin tim ini aja? Oh enggak. Pada saat itu gue nggak menentukan bahwa gue ngikutin tim itu. Belum fix tuh. Enggak. Waktunya Milan pada saat itu luar biasa gitu. Milan kita sering banget dengar nama Milan, tapi ya gak usah gue sebut lah. Gue hanya merangkum setelah semakin mencintai satu klub, gue akhirnya memilih Liverpool. Gitu. Dan dari nama-nama yang gue dengar itu kemudian membuat gue semakin mengenal. Nah, proses tahun ke tahun itu ya tentunya biasa pada saat anak-anak kita berumur teenage gitu kan. Ya lagi bagus ini ya juga itu. Ikutnya itu pada saat itu. Tapi ya tenggelam lagi, terus kemudian balik lagi. Tapi proses yang kita lakukan, maksudnya kita dengar dan kita jalanin, pada akhirnya pemenangnya adalah buat gua pribadi Liverpool. Gitu. Entah kenapa sih sebenarnya. Kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu sih. Iya. Jujur aja nggak tahu. Sama gitu. Jawaban saya juga sama nggak tahu. Jadi malah mungkin pada saat itu AC Milan itu menjadi idola gua. Lebih besar ya Liverpool ya pada masa itu ya. Menjadi idola, tapi di end of the day, kok ingetnya pengennya jadi fansnya. Kalau milih gue jadi fansnya siapa ya? Jadi fansnya Liverpool. Bukan berarti gue nggak bilang gue nggak suka tim yang lain. Karena kita suka nonton sepak bola, ya tim-tim lain ya kalau dia lagi menang, dia lagi unggul di kompetisi. Apalagi kompetisi Eropa jadi sering diomongkan, kita selalu wah itu lagi hebat gitu. Seperti halnya sekarang tim-tim yang baru gede itu semua ya anak-anak yang sekarang karena familiar itu kemudian dia memilih untuk menjadi fansnya tim-tim yang baru gede itu. Gitu. Ya baru gede, gue nggak bilang baru lahir ya, lahirnya mah sama tuanya, baru gedenya gitu kan. Betul. Nah saat itulah kemudian mulai ada kefanatisme.
fanatik main kata-kataan biasa kan. Tim lu jelek gitu kan. Sama siapa tuh biasa Om? Fans Ya, mana itu? fans ya sama aja tim mana aja, besok kalah kemarin kalah besoknya pada semua ini tim lu jelek. Nah kemudian mulai timbul tuh ketika gua mengatakan gua suka Liverpool bisa jelek, mulai ada rasa membela. Oh, disitulah muncul fanatisme itu ya. Patriotismenya keluar. Nggak bisa tim gue dikatain nih. Terus gue mikir kenapa gue harus belain ya, gitu kan? Kenapa gue harus belain ya, gitu. Terus tapi, emang ternyata gue lama-lama mencintai gitu. Akhirnya gue makin bela gitu. Jadi mulai menyukai atribut-atributnya, terus gimmick-gimmick yang lainnya semua, gitu. Gue mulai menyukai, terus mulai mengkoleksi, gitu kan, mengkoleksi. Dan seterusnya sampai sekarang. Akhirnya tanpa disadarin bahwa gue part of perkembangan tim itu, tim Liverpool. Di satu poin gue berpikir, dari so many thing yang udah gue jalanin, part of my life ada klub bola yang namanya Liverpool. Tentunya dari mulai tadi koleksi merchandise kecil sampai ke jersey sampai ke pernak-pernik lainnya, sampai akhirnya begitu kepengennya melihat stadionnya, kemudian sekali datang pengen 2 kali, pengen 3 kali dan seterusnya. Itu pertama kali kapan tuh Om? Datang ke Anfield tuh pertama kali? 2000. Kalau nontonnya apa perginya? Perginya dulu deh. Perginya 2005. Setelah 2005, 2006, 2007. 2007 itu cuman ke stadium tour itu Om ya? Berarti masuk ke changing room, lihat-lihat baju atau gimana? Belum ngerti stadion tour dulu. Datang ke situ, foto di depan musim yang lama, Anfield yang lama. Foto selesai udah. Foto itu belum ngerti gimana cari tiket karena waktu itu nggak ada pertandingan. Oke. Terus yang baru mengunjungi Inggris, jadi so many thing you want to see as a tourist. Ya benar. Ya tentunya London. Ya. At first kan. Itu pertama kali ke Inggris juga? Enggak sih, maksudnya benar-benar become turis yang pengen lihat bola gitu. Kita kan ngomongin bola kan, kalau jalan-jalan lain cerita kan. Kita ngomongin bola as a tourist football turis, traveler football. Ya. Pengen nonton, terus tapi ya masih nggak gitu ngerti gimana. Kemudian kunjungan kedua baru bisa nonton, kunjungan ketiga dan seterusnya gitu. Kemudian akhirnya gue merasa gue comfort. One thing leads to another, bikin gue kenal orang-orang. Ya banyaklah perjalanan yang membuat gue jadi kenal, ya bahasanya kalau sekarang akamsi gitu kan. Jadi berteman sampai sekarang udah more than 10-15 years berteman. Sampai sebenarnya ya mungkin agak berlebihan kali kalau gue bilang gue kalau kesana kayak pulang gitu. Tapi that's what I feel, gitu loh. Karena beberapa teman-teman yang tinggal di sana lokal itu kebetulan treat gua itu like a family. I see. Gitu. Dan emang itu orang Liverpool emang kayak gitu ya Om? Terhadap maksudnya kan bisa dibilang kan kita kan orang non Inggris ya Om ya. Maksudnya foreigner gitu loh. Fakta mereka bisa menerima Om sebagai keluarga kan berarti soalnya banyak nggak tahu gua nggak bisa bilang itu karena ada beberapa pengamat yang mengatakan dia the way round. Oh gitu. Ya nggak tahu ya mungkin, tapi kan kita nggak tahu kenapa startingnya gimana gitu. Tapi kalau gua iya, kalau dibilang begitu iya. Mungkin juga gua ketemu orang yang tepat. Oh iya. Iya kan. Ada beberapa pengalaman bilang enggak, they are not so friendly gitu. Tapi gua bilang ya gua akuin ada beberapa ya, tentu namanya orang kan berbeda-beda. Tuh. Some of them really not friendly with us for some reason, karena nggak kenal, karena ini mungkin ada yang begitu friendly-nya. Tapi kalaupun nggak friendly, mungkin ya cukup bisa dimengerti
Sebenarnya kalau kita ya belakangan gue bisa coba memikirkan menelaah kenapa gitu mereka kadang-kadang nggak friendly. Ya balik lagi deh kita kalau ada orang asing datang ke tempat kita ke lingkungan kita, most likely kita curigai dulu gitu. Most likely ya kita curiga aja dulu, belum tentu ya. Tapi untungnya katanya kalau orang timur langsung very welcome. It doesn't mean we accept them loh. Betul ya, cuman baik aja kan, kita ramah, oke. Tapi kalau step forward belum tentu kita mau loh. Betul. Bener nggak? Betul. Ya kurang lebih begitu. Jadi kita juga harus melihat dari sisi yang cukup fair lah. Gitu. Jadi ada beberapa temen yang bilang gila, gue dapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Gitu. Ya, I can understand. Some ya gue juga sih, jujur aja ada beberapa yang mungkin nggak terlalu welcome ya. Karena kalau lu expect orang langsung semua welcome, will you do that? Belum tentu juga. Belum tentu juga, sesuai orangnya juga. Iya kan? Iya betul. Or hari itu lu lagi moodnya lagi jelek. Iya benar. Gitu. Lu moodnya lagi jelek, lagi berantem di rumah, dimarahin mak lu, marahin bapak lu, terus ada orang nanya-nanya Liverpool, apaan sih lu, dari mana lu? Iya kan? Iya benar. Sotoy banget tuh, dari mana lu, dari Indonesia? Lu nggak punya klub bola sendiri, ngapain lu nanya klub bola di sini? Gitu kurang lebih begitu kan? Iya kan? Iya. Why you traveling? Iya, sekarang beberapa orang bilang, traveler football itu bring devisa ke mereka atau apa segala macam. Ya, if you talking about economic, ya buat mereka yang lokal, what the hell with that, gitu kan? Ya nggak ada hubungannya sama saya. Iya bener. I don't care. Iya. Gitu loh. Padahal mungkin as a industri akhirnya hotel penuh, iya, betul. Ya kan, taksi dipakai, makan restoran segala macem, iya, gitu betul. kan. Local business juga naik. Oh iya. Tapi kan in early days they just come to love the game, love their club. Kalau ada foreigner datang, mereka bikin kenapa lu datang kemari ya gitu. Iya benar. Nah, as time goes by, orang mulai ngerti, mungkin the football become the industry, kemudian juga ya mungkin ada penyuluhan gua nggak tahu. Tapi akhirnya belakangan ya let's say 10 tahun terakhir most likely they are welcome. Oh ya ada tournya malah gitu ya kan. Tour kalau di Liverpool ya ada city tour yang kemudian ada bus yang ini ya, kemudian ya kayak ya bus yang keliling itu semua dari kemana-mana. Hop on hop off. Kurang lebih begitu. Ya akhirnya makin open minded mereka, makin terbuka gitu kemudian makin banyak. Tapi ya bukan berarti all of them really welcome us gitu. Karena for some reason beberapa orang merasa tersingkir dengan datangnya pendatang. Oh, I see. Ya kan? Iya. Hal-hal itu juga harus kita mengerti di industri football itu ya tentunya di semua bidang sih. Itu ada kemajuan, tentu ada yang harga yang harus dibayar. Iya, betul. Ada something has to pay. Ya whatever is that gitu loh. Jadi ya balik lagi ke gua, akhirnya gue begitu cintain Liverpool, sejalan dengan perjalanan karir dan pekerjaan gue, kemudian gue most lucky condition sehingga gue bisa punya chance untuk traveling often. Gue mulai pikir pergi sendiri gitu. Oh biasa sendiri tuh dulu pas awal. Sendiri. Jadi sendiri aja backpack, terserah gue kemana, yang penting nanti ketemu orang di sana lah. Gitu. Gini, dulu ya, gue tuh mikir gue lebih suka as a loners gitu. I see. Gitu. Emang pengennya sendiri. Nggak tahu gue pengennya apa enggak gitu, tapi gue pengen discover something by myself. Jadi gue nggak terlalu yang harus ada orang, harus ada ini. Nggak mungkin karena kebiasaan gue kali ya. Sebenarnya gue gue lebih suka crowd. Gitu loh. Tapi gue lebih suka sendiri traveling itu karena apa? I can make my own decision. Iya. Gitu loh.
kalau kita berdua apalagi bertiga atau berempat Harus rundingan tuh, harus setuju tuh bareng-bareng tuh, kiri musyawarah. ke kanan gitu kan. Di awal gue lebih, ya gue pernah traveling bertiga gitu kan. Ya pastilah. Ya you know when traveling kita harus sharing sharing thought, sharing macam-macam, bukan cuma sharing uang kan, tapi gue mau stay, the others wanna Mau jalan-jalan. Ya. gitu. Kalau Kebayang. ini ya kan, Iya, betul. sini dong gitu. Gua enggak gitu, ini di situ enggak ada gitu. Ya friksi itu akhirnya gue pikir enakan sendiri ya gitu. Tapi kemudian setelah cukup sering, kemudian gue ngerasa gue lihat ada kalau lagi ngobrol-ngobrol di community kita gitu ya, orang-orang yang suka Liverpool segala macam, terus gue banyak yang aduh kayak apa ya ini ya, nanya aduh that's my dream to being there bla 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 dan segala macam. Terus kemudian gue sampai ke satu poin yang if I have more as a fortune, Yes. gue why I'm not sharing with them gitu loh. So To live that dream ya. Oh. sebenarnya just to showing them pertamanya. Gue nggak terlalu idealis bilang mau harus to make it their dream come true bla bla bla. Okay. Aduh terlalu idealis. I'm not really being a person like that maybe. Ya nggak tahu orang lihat ke gue, tapi gue harus jujur ya nggak seidealis itu juga gue. Gitu, tapi mungkin sedikit konteks ya buat channel ya, biar masih nyambung. Jadi dari beberapa tahun belakangan ini Om Simon sering mengadakan giveaway dan juga program untuk teman-teman untuk teman-teman pecinta sepak bola khususnya di Inggris untuk ikut bersama Om Simon berangkat nonton bola langsung di stadiumnya gitu. Jadi baik secara visa, tiket pesawat, hotel dan juga expenses untuk tiket nonton di stadiumnya sendiri itu ditanggung sama Om Simon. Dan itu nggak gitu juga sih, ada nggak selamanya begitu juga. Cuma apa aja tuh Om? gini, intinya sih gue bukan begitu. Intinya adalah gue sharing knowledge to being there gitu loh. Tapi akhirnya gue melihat kalau gue sharing sama orang yang less of everything, mungkin lebih worth. Yes. Gitu loh. Betul. Gua jadi akhirnya gue pikir oh ya, kalau misalnya lu mampu beli tiket, lu mampu beli tiket pesawat atau segala macam, lu tanya-nanya gue ya gue jawab sebagaimana yang gue tahu gitu kan, atau ketemuan atau pas mau barengan gitu iya juga. Tapi lebih dalam lagi kemudian gue berpikiran oke, ada orang yang punya semua pertanyaan itu, kalaupun terjawab dia belum bisa pergi juga gitu. I see. Iya kan? Oke. Nah, ya udah temenin gue deh, kurang lebih begitu. Nice. Temenin gue gitu. Nah, itu yang akhirnya berjalan gitu. Itu yang menjadi itu filosofi di balik itu ya Om ya. Iya. Menambah gue semakin get into it to the club. Oke. Gitu. Itu maksudnya kita sama-sama senang waktu kita being there, kemudian shouting for the victory gitu kan, kayaknya akhirnya itu jadi ada is in my blood gitu. Gitu. Paling sih gitu. Oke, mantap. Mungkin Om boleh ceritain Om pertama kali nih nonton bola, bukan pengalaman ya Om, tapi perasaan Om kayak gimana? Pertama kali nonton bola gue justru bukan di Inggris. Nah, gue akan kasih banyak giveaway. Jadi lu jangan lupa cek dan follow profile gue. Oke?